Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berlimpah kebahagiaan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajeng Eka Julianti, Dinda Dwi Pertiwi, Dian Fitrianingsih, Atika Alia Farhanah, dan Nopasya Mufarida akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai penentuan kekuatan elektrolit, mata kuliah praktikum kimia fisika yang diampu oleh Bapak Hadjito. Yang pertama yaitu abstrak. Daya hantar listrik atau konduktivitas digunakan untuk pengukuran larutan atau cairan elektrolit. Tujuan percobaan yang dilakukan adalah menentukan kekuatan elektrolit beberapa larutan yang diujikan. Dari ketiga percobaan dapat dikatakan bahwa semakin besar daya hantar larutan, maka semakin kuat sifat keelektrolitannya. Latar belakang. Larutan dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan kekuatan elektrolitnya. Satu elektrolit kuat, yaitu yang memiliki harga alfa sama dengan 1 atau terionisasi sempurna. Yang kedua ada elektrolit lemah yang memiliki harga alfa kurang dari 1 atau terionisasi sebagian. Ketiga non-elektrolit, yaitu yang memiliki harga alfa sama dengan 0 atau tidak terionisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan implementasi dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Salah satu cara sederhana yang sering digunakan dalam identifikasi larutan tersebut adalah dengan menggunakan alat multimeter dan elektroda. Namun hal ini lebih banyak tidak disertai dengan analisis yang akurat, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut, yaitu dengan menentukan nilai kuat arus, hambatan, dan juga cepat rambat listrik. Yang kedua adalah metode kerja. Pada data 1, alat dan bahan yang digunakan adalah gelas beker, batang pengaduk, rangkaian alat multimeter, gelas ukur, kaca arloji, pipet tetes, dan spatula. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah asam klorida, natrium hidroksida, natrium bromida, natrium iodida, amonium klorida, minyak tanah, aquades, natrium klorida, air jeruk nipis, dan amonium hidroksida. Langkah yang dilakukan adalah mengambil 10 ml minyak tanah, 10 ml aquades, 10 ml larutan natrium klorida, dan kristal natrium klorida. Kemudian memasukkan masing-masing larutan yang disebutkan sebelumnya ke dalam masing-masing. Selanjutnya, mengukur daya hantar listrik menggunakan rangkaian alat multimeter dengan tegangan yang digunakan sebesar 3 volt. Terakhir, mencatat dan mengamati hasil yang didapatkan. Pada data 2, menggunakan alat dan bahan yang sama dengan penambahan bahan asam asetat. Langkah yang dilakukan adalah mengambil masing-masing 25 ml minyak tanah, aquades, natrium klorida, asam asetat glasial, dan kristal natrium klorida. Kemudian memasukkan masing-masing senyawa yang disebutkan tadi ke dalam 5 gelas piala yang berbeda. Lalu mengukur daya hantar listriknya. Selanjutnya menentukan sifat zat terhadap arus listrik. Setelah itu, mengamati dan mencatat data hasil pengamatan. Data yang ketiga, alat yang digunakan diantaranya pipet ukur 10 mili, pipet volume 25 mili, gelas kimia, multimeter, batu baterai, dan kabel. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan diantaranya larutan garam, larutan gula, larutan CuSO4, dan larutan cuka. Prosedur kerja yang pertama adalah mengambil 10 mili, 15 mili, dan 25 mili dari tiap-tiap larutan. Memasukkan tiap-tiap larutan ke dalam gelas percobaan yang berbeda, lalu memasukkan elektroda di atasnya dengan jarak 2 cm. Lalu menghubungkan elektroda positif dengan sumber tegangan dan elektroda negatif dengan multimeter. Terakhir mencatat besar tegangan dan arus dari tiap-tiap larutan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Pada data 1, pengujian daya hantar listrik pada larutan natrium hidroksida, natrium klorida, H2O, natrium bromida, natrium iodida, dan amonium klorida. Berdasarkan tabel pengamatan didapatkan hasil yang termasuk larutan elektrolit kuat, yaitu larutan natrium hidroksida, natrium klorida, natrium bromida, natrium iodida, dan amonium klorida. Sedangkan yang termasuk larutan elektrolit lemah yaitu larutan H2O. Untuk data kedua, berdasarkan data pengamatan pada tabel 2, data diamati bahwa minyak tanah, asam asetat glasial, dan kristal NaCl arus yang terukur ialah pada 0 ampere, yang artinya daya hantarnya juga 0. Sedangkan air suling dan larutan NaCl jika diukur kuat arusnya menunjukkan angka 2 kali 10⁻⁴ dan 1,64 kali
10,2, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa air suling dan larutan NaCl dapat mengantarkan listrik. Berikut ini disajikan data pengamatan kedua. Untuk selanjutnya ada data pengamatan ketiga. Pada data pengamatan ketiga digunakan 4 larutan yang berbeda, yaitu asam asetat, CuSO4, NaCl, dan glukosa, dengan variasi volume 10 mili, 15 mili, dan 25 mili. Keempat larutan tersebut dilakukan pengukuran tegangan dan arus listrik yang kemudian dihitung hambatannya. Berikut merupakan data pengamatan dari data pengamatan ketiga. Yang keempat, kesimpulan. Dari hasil semua praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan proses hantaran listrik dalam larutan dipengaruhi oleh terbentuknya ion-ion dari proses ionisasi. Jenis senyawa dan konsentrasi suatu larutan sangat berpengaruh dalam penentuan daya hantar listrik larutan tersebut. Semakin tinggi nilai daya hantar listrik, maka semakin kuat keelektrolitan larutan tersebut. Selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Praktikan sebaiknya mengecek ulang kondisi dari alat dan bahannya yang akan digunakan. Praktikan sebaiknya melakukan kalibrasi, dan praktikan sebaiknya melakukan pengulangan untuk setiap sampel larutan, agar hasil pengamatan yang didapatkan dapat dipercaya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.